Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Putri Al-Jazira dengan NIM 90500123 134 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Analisa ISLM dalam Perspektif Islam. Jadi, pokok pembahasannya yaitu yang pertama, penurunan kurva ISLM. Kurva ISLM ini menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional dengan tingkat bunga atau bagi hasil yang dipenuhi dengan keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang. IS atau investment saving adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga, di mana dipenuhi dengan keseimbangan di pasar barang. Sedangkan LM atau liquidity money adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar uang. Poin kedua yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi atau kurva IS. Yang pertama yaitu bilangan pengganda, yang kedua kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, yang ketiga kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga, yang keempat kebijakan pemerintah. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM, yang pertama jumlah uang yang beredar, yang kedua permintaan uang, yang ketiga elastisitas permintaan uang untuk spekulasi terhadap tingkat bunga, yang keempat elastisitas permintaan uang untuk transaksi terhadap tingkat pendapatan. Poin yang ketiga yaitu analisis keseimbangan kurva ISLM. Pada umumnya kurva IS berspole negatif, sedangkan kurva LM berspole positif. Tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan baik pada pasar barang maupun pasar uang terletak pada titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Dengan demikian, keadaan perekonomian dimanapun terpenuhi syarat keseimbangan pasar barang dan juga terpenuhi syarat keseimbangan pasar uang, dikatakan berada dalam keseimbangan umum atau general equilibrium, dan titik potong antara kurva IS dan LM disebut dengan keseimbangan ISLM. Yang keempat yaitu hubungan kurva ISLM dan ADAS. Kondisi keseimbangan ekonomi yang diharapkan tidak hanya pada pasar uang saja atau pasar barang saja, tapi bagaimana keseimbangan ekonomi terjadi pada pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pada pasar uang dan pasar barang ini menunjukkan kondisi yang ideal, artinya banyak jumlah uang beredar sesuai dengan jumlah permintaan uang di masyarakat, baik itu kebutuhan transaksi dan untuk berjaga-jaga. Poin kelima yaitu dampak keseimbangan kurva ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi Islam selama ini dikenal sebagai kondisi keseimbangan antara dua pasar utama dalam ekonomi, yaitu pasar real atau pasar barang dan jasa, dan pasar moneter atau keuangan. Indikator utama ini menjadi tindak aplikatif jika dijadikan rujukan dalam Islam. Alasan utama adalah prinsip hukum Islam yang melarang praktik bunga dalam ekonomi, karena bunga dikategorikan sebagai riba dalam Islam. Absensi bunga ini tentu membuat salah satu pasar utama dalam perekonomian konvensional, yaitu pasar moneter, menjadi tidak relevan dalam pembahasan keseimbangan umum ekonomi Islam. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.